pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Pulau Balang, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka mewujudkan jaringan jalan poros selatan Kalimantan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terputus di Teluk Balikpapan, maka perlu dibangun jembatan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Pasir Utara di sisi selatan dengan Kota Balikpapan di sisi utara. Sementara ini, transportasi utama yang menghubungkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan adalah kapal feri. Lama waktu menyeberang dan banyaknya waktu yang hilang saat menunggu antrian kendaraan bisa sangat lama, terutama pada waktu-waktu padat, mengakibatkan tidak efisiennya perjalanan transportasi antar kedua daerah tersebut. Selain sebagai penghubung jaringan jalan poros selatan Kalimantan, jembatan Pulau Balang ini juga berfungsi untuk mendukung rencana Pelabuhan Peti Kemas dan kawasan industri Karyangau, Balikpapan. Dengan terrealisasinya pembangunan jembatan Pulau Balang ini akan meningkatkan aksesibilitas orang, barang, dan jasa, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, khususnya di kawasan Penajam Pasir Utara dan Balikpapan. Lokasi pekerjaan. Lokasi pembangunan jembatan Pulau Balang terletak di bagian barat Teluk Balikpapan, tepatnya melalui Pulau Balang. Data rencana jembatan. Jembatan utama Pulau Balang direncanakan menggunakan cable stayed bridge. Panjang bentang utama atau main span adalah 402 meter, dengan panjang total jembatan adalah 804 meter. Freeboard atau tinggi bebas jembatan pada bentang utama atau main span adalah 29 meter, terhitung dari elevasi air pasang maksimum sampai bawah jembatan. Lebar dek jembatan direncanakan untuk mengakomodir lalu lintas 4 lajur 2 arah dengan masing-masing lebar lajur adalah 3,5 meter. Selain itu, dilengkapi juga dengan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dengan lebar 1,5 meter. Metode pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan pekerjaan persiapan yang meliputi pembersihan lahan, mobilisasi, staking out, dan lain-lain, dan dilanjutkan dengan pekerjaan pondasi. Sesuai dengan kondisi tanah setempat dan freestanding pondasi yang cukup tinggi, maka tipe pondasi yang digunakan adalah board pile. Pekerjaan ini diawali dengan pemasangan casing pipa baja, kemudian dilanjutkan dengan pengeboran, pemasangan baja tulangan, dan pengecoran beton bore pile. Setelah pekerjaan bore pile selesai untuk satu grup pile cap, maka pekerjaan berikutnya adalah pemasangan formwork, diikuti dengan pembesian yang dilanjutkan dengan pengecoran pile cap. Setelah semua pondasi dan pile cap selesai dikerjakan, pekerjaan selanjutnya adalah pengecoran pier dan abutment. Dalam waktu yang bersamaan, pekerjaan pengecoran kaki pylon juga mulai dilakukan. Dimulai dengan pemasangan formwork dan climbing form untuk segmen pertama. Setelah itu, pembesian dan pengecoran segmen pertama pada kedua kaki pylon. Setelah beton kaki pylon cukup umur, climbing form dilepas dan pasang kembali untuk segmen kedua kaki pylon. Demikian selanjutnya sampai semua segmen pylon selesai dikerjakan. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan struktur atas. Metode konstruksi yang digunakan untuk erection jembatan utama adalah Balance Cantilever Method with Traveler. Diawali dengan pekerjaan pemasangan segmen pier table. Pekerjaan pier table dilakukan secara manual.
Tahapan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah pemasangan shoring di atas pile cap, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan formwork dan bearing. Yang selanjutnya dilakukan pengecoran pier table. Setelah segmen pier table selesai dilakukan, maka pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan temporary fixity. Temporary fixity digunakan untuk mengunci atau locking device antara pylon dengan pier table. Pekerjaan berikutnya adalah perakitan traveler di atas pier table. Setelah perakitan traveler selesai, maka tahap pekerjaan selanjutnya adalah pengecoran segmen-segmen dek jembatan. Setiap pengecoran segmen dilakukan instalasi cable stay yang mengikat dek jembatan ke pylon. Demikian seterusnya sampai mencapai segmen closure. Setelah segmen closure selesai dicor, berikutnya adalah pembongkaran shoring dan temporary fixity atau locking device. Setelah semua pekerjaan struktural selesai dikerjakan, pekerjaan terakhir yang harus dikerjakan adalah pekerjaan finishing, berupa pemasangan railing, pengaspalan, marka, pemasangan lampu, dan lain-lain. Demikianlah gambaran umum dari awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Balang. Kami, atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusinya, baik tenaga maupun pikiran, atas terselenggaranya proyek pembangunan jembatan Hambalang ini.